Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan di masa tutorialnya. Sebelumnya, Jihan akhirnya berhasil menyatukan Tri Elixir Field yang dulu sempat Jihan coba namun gagal. Selain itu, Jihan juga mendapatkan stat baru yang bernama Martial Soul yang merupakan stat dari konstelasi Wandering Martial God. Jihan juga akan mengikuti duel untuk masuk ke dalam timnas Korea. Nah, apakah Jihan bisa memenangkan duel tersebut dengan mudah atau tidak? Karena Jihan mempunyai stat baru yang sepertinya akan luar biasa. Karena statnya itu adalah star stat dan bukanlah unique stat. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah tangan Wandering Martial God muncul dan menangkap Jihan, Jihan pun tiba-tiba menghilang dan terlempar ke sebuah dimensi, yang Jihan saja tidak tahu dirinya ada di mana. Namun setelah dirinya ingat kalau dirinya telah ditangkap oleh Wandering Martial God, Jihan pun berpikir sepertinya dirinya memang dipanggil untuk menghadap Wandering Martial God, karena telah mendapatkan Martial Soul. Setelah itu, tiba-tiba di depan Jihan pun muncullah seseorang yang berkata kalau sudah lama dirinya tidak kedatangan tamu. Melihat orang tersebut, Jihan pun langsung bertanya apakah dirinya itu adalah Wandering Martial God. Orang tersebut pun menjawab kalau Jihan belum berada di level untuk bisa bertemu dengan sang konstelasi. Karena kalau Jihan bertemu langsung maka Jihan bisa saja langsung mati. Oleh karena itu, orang tersebutlah yang datang untuk Jihan menggantikan Wandering Martial God. Orang tersebut adalah bawahan langsung dari Wandering Martial God, sekaligus orang yang telah hidup selama 180.000 tahun bernama Dongfang Shuo. Mendengar nama tersebut, Jihan pun langsung mengenalinya kalau orang tersebut adalah pemilik kuas yang pernah Jihan gunakan. Kemudian Dongfang pun berkata kepada Jihan kalau Jihan saat ini pasti sedang bertanya-tanya kenapa Martial God memanggil dirinya. Supaya tidak banyak tanya, Dongfang pun langsung memberitahu Jihan intinya, yaitu Jihan harus menyerahkan Martial Soul dan menjadi bawahan Martial God. Martial Soul adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki satu makhluk saja tiap planet. Kalau Jihan terus menggunakan kekuatan tersebut, maka ketika Jihan berada di level yang tepat, Jihan pasti akan dibunuh oleh Martial God. Namun jika Jihan menyerahkan Martial Soul dan melayani Martial God sekarang, Jihan akan bisa hidup sebagai bawahannya untuk selamanya. Oleh karena itu, Dongfang bertanya apa pilihan yang akan Jihan ambil saat ini. Mendengar semua perkataan Dongfang, Jihan sempat bingung dengan maksud hanya satu orang tiap planet yang bisa memiliki Martial Soul. Jihan juga berasumsi kalau begitu Martial God itu berasal dari bumi. Tapi meski begitu, hal tersebut bukanlah hal yang penting sekarang, karena pilihan Jihan akan menentukan masa depan Jihan bagaimana. Jihan juga merasa kalau Martial God tidak akan langsung membunuh dirinya kalau Jihan menolak. Lalu Dongfang pun langsung menekan Jihan untuk segera menjawab dan tidak memberikan waktu lebih kepada Jihan. Dongfang juga berkata kalau dirinya akan memberikan saran untuk Jihan karena dirinya menghargai nyawa pemuda seperti Jihan. Semua senjata dan perisai yang Jihan lihat saat ini adalah milik konstelasi yang menantang Martial God dan kalah darinya. Jadi jangan coba-coba mempertaruhkan nyawa Jihan sendiri pada sesuatu yang tak bisa Jihan menangkan. Apa gunanya kebebasan jika pada akhirnya nyawa Jihanlah yang akan melayang? Setelah mendengar perkataan Dongfang, Jihan pun langsung menjawab kalau perkataan Dongfang itu benar. Tapi meski begitu, Jihan tidak ingin menjadi seorang budak. Jihan merasa kalau dirinya hanya perlu menggunakan Martial Soul miliknya untuk mengalahkan Martial God di masa mendatang. Hal tersebut akan Jihan lakukan untuk melindungi keluarga, kampung halaman, dan juga planet Jihan berada. Oleh karena itu, Jihan tidak bisa menjadi budak dari orang lain. Mendengar pilihan Jihan, Dongfang pun sedikit terkejut mendengarnya. Dongfang juga menyukai tekad Jihan tersebut dan memujinya. Namun setelah itu, Dongfang pun langsung maju untuk menyerang Jihan dan berhasil mengenainya dengan cukup telak. Dongfang juga langsung berkata kalau hukum yang paling sederhana dan paling dekat dengan kebenaran dunia itu adalah yang kuat akan bertahan. Dongfang juga tahu kalau Jihan sadar semangatnya itu tidak akan cukup untuk membuat seseorang bertahan hidup. Jadi jika Jihan masih ingin menantang Martial God suatu hari nanti, paling tidak Jihan harus bisa bertarung melawan dirinya terlebih dahulu dengan setara. Lalu Dongfang pun mulai mengeluarkan kekuatannya lagi dan meminta Jihan untuk mengatasi serangan darinya. Jihan yang melihat kekuatan Dongfang pun berpikir kalau dirinya tidak akan bisa menahan serangannya itu. Kemudian Martial God pun muncul dan menghentikan serangan Dongfang. Mengetahui Martial God muncul, Dongfang pun langsung berlutut di hadapannya.
Sedangkan Jihan merasakan tekanan yang luar biasa dari Martial God. Lalu Martial God pun berkata kalau Jihan itu sangat menarik. Jihan bukanlah siapa-siapa dan bukan juga konstelasi, tapi malah berpikir bisa menang melawan dirinya. Kalau Jihan benar-benar seyakin itu, Martial God pun berniat menunggu kedatangan Jihan di masa mendatang. Dan Martial God juga sangat menantikan masa itu. Setelah itu, Martial God pun mengembalikan Jihan ke tempat dunianya. Jihan yang terlempar pun tiba-tiba muncul di tengah kota. Jihan juga berpikir kalau kepala Jihan rasanya mau pecah seperti dihantam palu besar. Padahal dirinya hanya melihat sebagian diri Martial God saja. Kemudian para wartawan pun mulai mengerubuni Jihan yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Dan bertanya-tanya dari mana saja Jihan selama ini. Dan apakah Jihan sudah menyerah dengan duel masuk timnas? Jihan yang kebingungan pun tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari para wartawan. Lalu tiba-tiba Sae-A pun muncul dan bertanya dari mana saja Jihan selama ini. Karena Jihan sudah menghilang selama 1 minggu penuh. Mendengar hal tersebut, Jihan pun kaget karena tidak menduga dirinya akan menghilang selama itu. Setelah itu, Hayeon pun muncul dan langsung menyuruh Jihan dan Sae-A segera masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Di dalam mobil, Hayeon juga bertanya selama ini Jihan kemana saja. Seminggu ini, mereka semua kewalahan mencari Jihan kemana-mana dan tidak menemukan satupun jejak keberadaan Jihan. Bahkan Sae-A juga sangat khawatir dengan Jihan. Selain itu, rumor tentang Jihan yang diculik pun mulai menyebar dan ada juga rumor mengatakan kalau Jihan sedang bersembunyi. Lalu Jihan pun berpikir kembali, ternyata bertemu Dongfang dan Martial God memakan waktu selama itu. Jihan juga langsung teringat dengan duel masuk timnas yang harus dirinya ikuti dan langsung menanyakannya kepada Hayeon apakah duelnya dibatalkan atau tidak. Soalnya duelnya akan dilaksanakan hari ini. Hayeon pun menjawab kalau duelnya tidak dibatalkan. Di sisi lain, para wartawan pun saat ini sedang mewawancarai Dongwo untuk menanyakan tentang duel yang akan diadakan hari ini. Dongwo pun berkata kalau Jihan kembali maka duelnya akan tetap diadakan sesuai rencana. Dongwo juga menambahkan dengan menghina Jihan dan meminta Jihan bertanggung jawab. Kemudian, tiba-tiba sambaran petir pun muncul di belakang Dongwo, yang ternyata itu adalah Jihan yang menggunakan kekuatannya untuk datang ke sana dengan sangat cepat. Melihat Jihan muncul, para wartawan pun terkejut melihatnya. Para wartawan juga mulai bertanya-tanya mulai dari duel sampai keberadaan Jihan selama ini. Namun semua itu langsung dipotong oleh Dongwo, dan Dongwo juga langsung mengajak Jihan untuk masuk dan mulai duelnya. Di dalam, Dongwo pun merasa kesal karena awalnya dirinya mengira Jihan mundur karena ketakutan. Tapi kenapa Jihan tiba-tiba muncul begitu saja? Tapi meski begitu, penampilan Jihan di mata Dongwo itu tidak terlihat dalam kondisi baik. Jadi dirinya merasa kalau dirinya bisa menang dengan mudah melawan Jihan. Sementara itu, kondisi Jihan sebenarnya tidak seburuk yang terlihat oleh Dongwo. Jihan hanya merasa shock akibat pertemuannya dengan Dongfang dan Martial God yang tersisa. Selain itu, Jihan juga baru punya stat baru Martial Soul, dan Jihan sama sekali belum tahu cara menggunakannya. Jadi Jihan pun menyimpulkan kalau di kondisinya saat ini duel tersebut akan menjadi agak sulit. Lalu kita langsung dialihkan ke arena duel. Streaming duel tersebut juga sudah dinyalakan. Setelah itu tanpa basa-basi karena kedua player sudah siap, pertandingan pun langsung dimulai. Sebelum duel benar-benar dimulai, Dongwo pun bertanya kepada Jihan apakah Jihan baik-baik saja. Jihan pun menjawab kalau Dongwo tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dongwo pun langsung menjawab balik kalau dirinya bukanlah mengkhawatirkan Jihan karena itu bukanlah urusannya. Dongwo juga langsung maju untuk menyerang Jihan tanpa ragu. Namun serangan tersebut masih bisa dihindari dengan mudah oleh Jihan. Dan Jihan juga sedikit memuji kemampuan Dongwo meskipun dari segi teknik dan kecepatan Dongwo itu masih kurang. Jihan juga merasa kalau Dongwo terus menyerangnya seperti itu maka celah akan mudah dicari. Lalu Jihan akhirnya mulai menyerang balik Dongwo dan diserang balik lagi oleh Dongwo, namun serangannya itu tidak mengenai apa-apa. Kemudian Jihan muncul di belakang Dongwo untuk menyerang dari sisi buta Dongwo. Tapi gerakan Jihan barusan masih bisa dibaca oleh Dongwo dan berhasil ditangkis. Dongwo itu adalah player yang memiliki gift rank S bernama Precognition. Gift-nya itu membuat Dongwo bisa memprediksi masa depan tapi tak sepenuhnya bisa diprediksi. Nilai sesungguhnya dari gap tersebut adalah Dongwo bisa memprediksi gerakan selanjutnya dari lawan. Oleh karena itu, selama Dongwo mampu secara fisik untuk mendukung hal tersebut, maka semua serangan bisa dihindari oleh Dongwo. Setelah itu, Jihan pun terus menyerang Dongwo, tapi tidak ada satupun serangan Jihan yang mengenai Dongwo.
Malah Jihanlah yang terkena serangan balik karena Jihan sendiri saat ini tidak bisa mengaktifkan skillnya yang bernama Absolute Domain. Di sisi lain, di pikiran Dongwo semua serangan tanpa senjata maupun magic dari Jihan itu sia-sia dan tidak akan bisa menyentuh Dongwo sama sekali karena sangat mudah dihindari. Lalu Dongwo pun menyerang balik Jihan lagi hingga darah pun mulai keluar. Sedangkan di mata penonton semua kejadian yang terjadi dalam duel tidak bisa terlihat karena kabut yang menghalangi. Kemudian ketika kabut tersebut menghilang, kita bisa melihat ternyata yang terluka dan berdarah itu bukanlah Jihan, melainkan Dongwo sendiri padahal Dongwo lah yang menyerang. Dongwo juga sampai berteriak karena lengannya terluka seperti itu secara tiba-tiba. Sementara itu, Jihan merasa percaya diri dan akhirnya tahu cara menggunakan kekuatan Martial Soul yang dimilikinya. Setelah itu, Dongwo pun merasa kesal dan bertanya-tanya kenapa dirinya terluka. Sedangkan Jihan langsung berterima kasih kepada Dongwo karena berkat Dongwo yang berlarian terus-menerus akhirnya Jihan jadi mengerti. Jihan juga langsung maju untuk menyerang Dongwo kembali. Dongwo yang melihat Jihan maju pun mencoba untuk memprediksi gerakan Jihan selanjutnya. Bahkan Dongwo sempat menghindari serangan Jihan. Namun meski begitu, Dongwo tetap terkena serangan Jihan dengan telak seolah-olah serangan tersebut benar-benar mengenai Dongwo. Dongwo pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, padahal dirinya sudah menghindari serangan Jihan. Stat baru Jihan yang bernama Martial Soul adalah stat gabungan dari Martial Power dan Forge. Kedua energinya dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan fisik Jihan, sekaligus juga Force Jihan, sumber kekuatan telekinesis untuk menyelimuti tubuh Jihan dengan energi. Saat ini, Jihan sudah bisa memanfaatkan kemampuan barunya itu dengan benar. Jihan jadi benar-benar hampir tak terkalahkan dalam menyerang maupun bertahan. Sampai-sampai Dongwo pun tidak bisa berkutik di hadapannya dan berakhir kalah telak. Namun meski sudah kalah telak, Dongwo masih bisa sadar karena dirinya memiliki ketahanan fisik yang baik karena merupakan seorang warrior. Sementara itu, Dongwo yang masih sadar pun langsung memuji Jihan karena player gold bisa sekuat itu. Dongwo juga mulai mengakui Jihan dan berkata kalau Jihan telah lolos ujian masuk timnasnya, serta mengizinkan Jihan untuk masuk timnas. Mendengar hal tersebut, Jihan pun langsung memukul wajah Dongwo lagi, dan berkata kalau Dongwo tidak pantas mengakui Jihan. Dengan serangan tersebut, Dongwo pun akhirnya tidak sadarkan diri, dan duel pun resmi dimenangkan oleh Jihan. Di sisi lain, si juru yang sedang melihat streaming duel Jihan pun tidak menduga Jihan akan benar-benar menang dan jadi perwakilan timnas. Kalau begitu, Jihan akan berpartisipasi di kompetisi internasional dan bertemu Sword King. Lalu si juru pun menanyakan pendapat Sword King mengenai hal tersebut. Sword King pun menjawab kalau hal tersebut biasa saja. Jihan sudah tidak ada hubungannya dengan Sword King. Jadi kalau Jihan menjadi penghalang dirinya nanti di pertandingan, maka Sword King tidak akan ragu untuk menebas Jihan seperti player lainnya. Lalu pelayan si juru pun menuangkan minuman ke gelas si juru dan sedikit menumpahkan ke tangan si juru. Karena hal tersebut, sang pelayan pun meminta maaf. Tapi si juru langsung menampar wajah sang pelayan yang telah menumpahkan minuman ke tangannya itu. Selain itu, si juru juga langsung menumpahkan minuman yang ada di gelasnya ke lantai. Si juru juga menggunakan skillnya kepada sang pelayan dan meminta sang pelayan untuk menjilat minuman yang ada di lantai sehingga sang pelayan pun langsung menuruti perintah si juru tersebut. Setelah itu, si juru bertanya kepada Sword King, apakah dirinya bisa menang melawan Jihan? Sword King pun menjawab kalau saat ini dirinya yakin bisa menang, tapi kalau Jihan terus berkembang secepat sekarang, maka Sword King ragu bisa menang tahun depan. Mendengar jawaban Sword King, si juru pun berpikir kalau Jihan itu sangat berbahaya karena membuat Sword King mengatakan hal tersebut. Jihan juga terlihat semakin kuat sejak terakhir kali dirinya melawan Akari, padahal belum lama semenjak hari itu. Lalu kita kembali lagi ke tempat Jihan yang sedang diwawancarai mengenai masuknya dirinya ke timnas Korea. Jihan pun berkata kepada media kalau menjadi anggota timnas itu memang tujuannya, hanya saja hal tersebut terjadi lebih cepat dari harapannya. Selain itu, Jihan juga berkata kalau mulai hari ini, Jihan akan bersumpah akan membawa kemenangan kepada Korea. Dan dirinya juga akan menghadapi Sword King dan memenggal kepalanya di pertandingan melawan Jepang mendatang. Mendengar perkataan Jihan tersebut, Sword King yang mendengarnya pun merasa kesal akibat provokasi yang Jihan lontarkan di media. Setelah itu, anggota guild Jihan pun merayakan kemenangan duel Jihan dan masuknya Jihan ke dalam timnas. Di sini saya bertanya apakah Jihan akan pergi ke camp pelatihan timnas? Jihan pun menjawab kalau hal tersebut benar dan untuk jadwalnya akan menyusul. Lalu Gayong pun berkata kalau dirinya sudah berusaha keras dan melakukan ranked dengan kecepatan yang bagus. Tapi sepertinya kalau Jihan sudah masuk timnas dirinya tidak bisa lagi mengejar Jihan.
Mendengar hal tersebut, saya pun menyemangati Gayong supaya tidak menyerah begitu saja. Lagi pula, semuanya harus masuk ke timnas juga. Saya juga mengajak semuanya untuk menjadikan anggota timnas itu sebagai tujuan mereka karena role mereka masing-masing itu saling melengkapi. Namun meski begitu, Diego itu bukan orang Korea jadi tidak bisa masuk ke dalam timnas. Setelah sadar akan hal tersebut, Hayon pun berkata tidak perlu semuanya jadi anggota timnas. Yang penting mereka bisa melakukan yang terbaik di role-nya masing-masing saja. Kemudian, notifikasi sistem Jihan pun muncul, yang berkata kalau skill 16 di fan art milik Jihan telah terdeteksi adanya abnormalitas. Jihan juga ditanya oleh sistem apakah Jihan ingin menebak nama sebenarnya dari skill tersebut atau tidak. Setelah melihat hal tersebut, Jihan pun teringat akan masa lalu, di mana di kehidupan sebelumnya Jihan belum sempat untuk mengetahui nama asli dari skill tersebut. Selain itu, saat ini Jihan juga diberikan pilihan lain, yaitu untuk memodifikasi defense teknik dari Nameless Divine Art. Hal tersebut sepertinya pilihan yang jauh lebih baik menurut Jihan daripada harus menebak nama asli skill tersebut. Melihat Jihan yang sedang fokus berpikir, anggota yang lain pun bertanya kenapa Jihan diam saja begitu. Seharusnya Jihan mengucapkan sesuatu karena pesta tersebut untuk merayakan pencapaian dirinya. Lalu Jihan pun berdiri dan mulai berbicara di mana dirinya berkata kalau dirinya itu selama ini hanya merekrut orang berbakat saja. Meski begitu mereka semua tetap mengikuti Jihan dan percaya kepada Jihan. Oleh karena itu, Jihan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota guild yang sudah berjuang sampai titik ini bersama Jihan. Jihan juga mengajak semuanya untuk berpesta seperti sekarang lagi ketika Korea menduduki peringkat 1 Liga Dunia. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke tempat seseorang yang dimana orang tersebut baru saja terbangun. Ternyata orang tersebut saat ini sedang berada di dalam game Liga Gold. Selain itu, dirinya juga saat ini sedang memainkan salah satu game bertahan hidup di map bernama Experimental Zone. Map tersebut adalah map baru yang bisa dimasuki player yang telah mencapai level 75 di Liga Gold. Dan orang tersebut langsung masuk ke dalam map ini saat dirinya baru menyentuh level 75. Lalu ada orang yang kesal karena dirinya berada di dalam red zone di map tersebut. Melihat hal tersebut, sang player pun bertanya-tanya apa maksudnya dengan red zone. Apalagi, player lain berkata kalau dirinya akan turun level ketika berada di red zone. Kemudian tiba-tiba game pun dimulai. Jumlah player yang ada di map tersebut saat ini adalah 100. Dan game tersebut berjalan hingga jumlah player tersisa 50. Di map ini, semua player diminta untuk bertahan selama mungkin, dan mereka juga bisa bertarung satu sama lain untuk mengurangi jumlah player yang ada. Player di map ini akan dibagi menjadi 3 bagian zona, yaitu hijau, kuning, dan merah. Di red zone, player diharuskan untuk bertahan hidup dan di saat yang sama harus menghindari banyak perangkap juga. Oleh karena itu, zona tersebut sering dinamakan makam para newbie. Game baru saja dimulai tapi sudah cukup banyak player yang tidak bisa bertahan oleh perangkap yang ada di red zone ini. Setelah perangkap pertama selesai, ada seorang player yang marah-marah karena dirinya ditempatkan di red zone. Kalau saja dirinya berada di yellow zone atau green zone, maka dirinya akan mudah untuk menang di map tersebut. Mendengar player tersebut mengomel, sang player pun berpikir kalau yang dibicarakannya itu ada benarnya. Karena di red zone ini player dibuat sangat kesulitan. Lalu seseorang pun tiba-tiba menyarankan kepada semuanya untuk tidak saling melawan karena menghindari perangkap saja sudah sangat sulit. Apalagi harus sambil bertarung. Lagi pula mereka semua harus berada di top 50 di semua zona. Selain itu, player di zona lain pasti saat ini sedang saling bertarung jadi sebaiknya mereka yang ada di red zone saling bekerja sama saja untuk melewati tantangan yang ada. Mendengar usulan tersebut, ada beberapa player yang sudah tidak asing dengan situasinya. Sedangkan ada player yang mulai bertanya apakah di zone tersebut ada player newbie. Salah satu player pun mengaku kalau dirinya adalah newbie dan langsung mendekati player yang bertanya. Namun bukannya dibantu, player tersebut malah langsung diancam. Karena tiba-tiba diancam, sang player pun bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Player lain pun menjawab kalau dirinya hanya sedang menunjukkan cara untuk menyelesaikan gamenya saja. Caranya itu adalah mengurangi jumlah player newbie sebanyak-banyaknya sampai sisa playernya mencapai 50. Kemudian, tanpa basa-basi player tersebut pun langsung menyerang para newbie. Tapi serangan tersebut bisa ditahan dengan sangat mudah karena serangan tersebut mengarah ke arah Jihan yang sama-sama berada di red zone map tersebut. Karena serangannya itu gagal, Jihan juga langsung menghajar para player tukang tipu. Dan menakut-nakutinya sambil berterima kasih atas tips cara memenangkan map tersebut. Setelah itu, Jihan pun langsung membunuh semua player yang ada di red zone dan menyisakan dirinya sendiri di sana.
Namun sudah dihabisi semua pun di map tersebut masih ada 54 player. Jadi permainan masih akan terus berlanjut sampai player tersisa 50. Lalu Ariel pun muncul dan meminta Jihan untuk berhati-hati. Ariel meminta Jihan berhati-hati itu karena akhirnya dirinya sadar kalau tempat mereka berada sekarang itu adalah laboratorium War 3. Elf selalu meninggalkan laboratorium penelitian di tiap dunia yang sudah mereka invasi. Ariel juga sudah pernah menyelidiki di antara banyaknya laboratorium mereka. Selain itu, beberapa spesies seperti Ariel juga telah banyak yang mati karena perangkap yang ada di laboratorium tersebut. Meski begitu, Ariel belum pernah memasuki laboratorium tersebut dalam bentuk game. Setelah mendengar ucapan Ariel, Jihan pun berpikir kalau ucapannya itu benar, berarti fasilitas milik Elf itu muncul sebagai map di dalam game. Jihan kira awalnya map tersebut itu cuma map dengan konsep yang aneh saja. Lalu sistem pun memberitahu kalau di red zone semua playernya telah musnah dan tersisa satu player lagi. Oleh karena itu, sistem pun berniat untuk memusnahkan player yang tersisa dan mengaktifkan kembali perangkap yang ada. Namun perangkapnya kali ini itu tidak seperti biasanya, di mana perangkapnya itu kali ini tidak bisa dihindari dan membuat Jihan menunggu untuk mati saja. Jihan juga mulai panik dan sulit untuk berpikir cara untuk keluar dari situasinya saat ini. Untung saja Ariel masih ingat tentang jalan rahasia yang ada di sana dan meminta Jihan untuk pergi ke pintu yang ada di hadapannya. Menurut ingatan Ariel, kalau Jihan pergi ke sana saat perangkap diaktifkan, maka Jihan bisa keluar lewat sana karena ada celah di pintu tersebut. Sementara itu, di penglihatan Jihan di hadapannya itu hanya ada dinding saja dan tidak ada pintu sama sekali. Jadi, apakah dirinya benar-benar harus pergi ke sana? Ariel pun meminta Jihan untuk percaya saja kepadanya dan secepatnya pergi karena mereka tidak punya waktu lebih lama lagi. Tanpa pikir panjang, Jihan pun langsung melesat pergi sesuai arahan Ariel. Dan ketika Jihan menyentuh dinding tersebut, cahaya pun tiba-tiba muncul dan akhirnya Jihan pun tiba-tiba terpindah ke tempat lain. Jihan juga bertanya kepada Ariel sebenarnya tempat apa yang dirinya masuki saat ini. Ariel pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu dan tidak menyangka kalau Jihan akan berakhir di tempat tersebut. Lalu sistem pun muncul memberitahu Jihan kalau dirinya telah berhasil menyelesaikan hidden quest bernama Escape the Red Zone. Akibat selesainya quest tersebut, muncullah quest baru untuk Jihan yaitu Epic Quest, yang dimana Jihan harus menemui pemilik zona tersebut dan cari tahu tentang eksperimennya. Setelah itu, di hadapan Jihan muncullah seseorang yang bertanya siapa Jihan. Orang tersebut ternyata adalah Elf, dan Elf tersebut bertanya apakah Jihan adalah subjek tes yang berhasil kabur. Melihat Elf tersebut, Jihan pun terkejut sedangkan Ariel lebih terkejut lagi karena di hadapan mereka saat ini benar-benar ada seorang Elf. Jadi Ariel meminta Jihan untuk berhati-hati. Kemudian Jihan pun ingat dengan quest yang baru saja dirinya dapatkan dan menyimpulkan kalau Elf tersebut sepertinya adalah pemilik zona eksperimennya. Lalu sang Elf pun merasa senang karena tidak menyangka akan ada subjek yang berhasil sampai ke tempat dirinya. Elf itu juga langsung mengajak Jihan untuk berbincang-bincang sambil minum teh. Karena saat ini adalah waktunya jam minum teh bagi Elf tersebut. Awalnya Jihan ragu-ragu, tapi karena dirinya harus menggali informasi dari Elf tersebut, mau tidak mau Jihan pun akhirnya mengikuti alurnya saja dan mengambil resiko yang ada. Mereka berdua pun akhirnya duduk bersama dan minum teh. Di pikiran Jihan, teh tersebut sepertinya sudah dicampur dengan racun. Bahkan Ariel saja sudah menduga hal tersebut dan meminta Jihan untuk langsung menebas Elf tersebut saja. Namun Jihan tidak sesah di situ dan mencoba percaya saja. Lagi pula saat ini masih masa tutorial jadi tidak ada resiko yang terlalu besar yang akan terjadi. Setelah itu Jihan bertanya pada sang Elf sebenarnya mereka sedang ada di tempat apa dan apa tujuannya. Jihan juga bertanya sepertinya Elf tersebut bukanlah player biasa. Jadi siapa sebenarnya Elf tersebut dan apa yang dirinya lakukan di map tersebut. Elf tersebut pun mencoba menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Jihan. Yang pertama, tempat tersebut adalah taman yang dirinya rawat sendiri. Tentu saja dirinya juga ada di sana bukan untuk berpartisipasi dalam tutorial seperti Jihan. Dan tugasnya di sana adalah untuk menganalisa semua player yang ada. Mendengar Elf tersebut menjawab dengan sungguh-sungguh, Jihan pun merasa kalau situasinya akan berjalan dengan sangat lancar. Lalu Jihan bertanya lagi kenapa Elf tersebut ingin menganalisa setiap player. Elf tersebut pun menjawab kalau hal tersebut dirinya lakukan untuk memastikan seandainya ada subjek yang seperti Jihan, maka subjek tersebut bisa dijadikan sebagai budak mereka. Mendengar hal tersebut, Jihan pun sedikit terkejut. Jihan juga menjatuhkan teh yang dipegangnya dan berlutut kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang menyakitkan di dalam tubuhnya.
Hal tersebut juga bisa saja karena racun yang elf itu simpan di dalam teh Jihan. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari perjalanan Jihan di dalam map Experimental Zone. Saat ini, Jihan sedang berbincang-bincang dengan salah satu elf yang merupakan pemilik dari map tersebut. Selain itu, Jihan sedang merasakan kesakitan karena sepertinya Jihan telah diracuni oleh elf tersebut. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Jihan? Apakah dirinya bisa selamat atau Jihan malah akan menjadi budak elf tersebut seperti perkataannya sebelumnya? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.